Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, apa kabarnya nih semua? Semoga kalian selalu sehat ya. Ketemu lagi dengan aku Nurjana Gustiani. Yuk masak yuk. Nah, pada video kali ini aku akan membuat chicken katsu ala aku. Makanan ini sering banget nih aku buat. Soalnya aku biasanya buat ini biar ada stok di kulkas ya teman-teman. Jadi kalau anak mau bawa bekal di rumah, tinggal ambil aja, tinggal goreng aja. Yuk kita lihat bagaimana cara bikinnya dan bagaimana prosesnya. Langsung aja ke bahan-bahannya ya. Bahan yang pertama di sini aku punya filet ayam bagian paha ya teman-teman. Untuk filetnya ini boleh bagian apa aja ya, bagian dada boleh, bagian lainnya juga boleh. Jadi disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah, untuk ayamnya ini sudah aku potong sesuai yang aku mau ya. Jadi aku potong kecil-kecil seperti ini aja. Nah, untuk si ayamnya ini aku mau bumbuin dulu ya teman-teman biar dia ada rasanya. Di sini aku pakai bawang putih sebanyak 2 siung. Ini bawang putihnya sudah aku haluskan dan aku pakai saus tiram sebanyak 1 sendok teh. Ini kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh dan lada bubuk sebanyak setengah sendok teh. Untuk perasannya ini boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Untuk bahan selanjutnya di sini ada telur sebanyak 2 butir atau secukupnya ya teman-teman. Ini juga aku pakai tepung roti. Nah, untuk tepungnya ini juga aku pakai tepung serbaguna aja ya. Nah, kenapa aku pakai tepung serbaguna ini? Karena menurut aku ini rasanya udah pas ya, asinnya sudah pas, gurihnya juga sudah pas. Jadi kita nggak perlu lagi nih untuk racik-racik si tepungnya ini. Oke, ini untuk ayamnya aku mau bumbuin dulu ya teman-teman. Di sini aku masukkan bawang putih halus, kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan ini aku masukkan lada bubuk sebanyak setengah sendok teh, dan juga aku masukkan saus tiramnya sebanyak 1 sendok teh. Kalau ini sih menurut aku rasanya udah pas ya teman-teman. Untuk ayamnya ini nanti setelah digoreng ini ada rasa gurih-gurihnya ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk ayamnya ini sampai semuanya ini tercampur merata. Lalu kita sisihkan dulu ya. Nah, proses selanjutnya di sini aku pecahkan telur. Aku pecahkan telur dulu sebanyak 2 butir telur ya teman-teman. Lalu aku kocok lepas telurnya. Di sini untuk telurnya aku nggak pakai tambah-tambahan kaldu bubuk atau garam ya teman-teman, karena si ayamnya itu kan sudah aku bumbuin, sudah ada rasanya. Nah, ini aku pakai tepung serbaguna ini kan juga sudah ada rasanya ya teman-teman, sudah ada rasa asinnya, gurihnya. Menurut aku sih udah pas ya. Tapi sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai tepung terigu ditambahkan kaldu bubuk dan lada bubuk juga boleh ya. Nah, untuk step berikutnya di sini ayam yang sudah kita bumbuin tadi kita balurkan ke tepung bumbu serbagunanya. Kita balurkan sampai semuanya ini tercampur merata ya teman-teman. Nah, gunanya si tepung bumbu ini adalah sebagai perekat ya teman-teman. Jadi ketika nanti digoreng antara tepung rotinya dan daging ayamnya ini menyatu ya teman-teman. Jadi nggak terpisah. Nah, jika daging ayamnya sudah dikasih tepung bumbu, baru kita celupkan di telur yang sudah kita kocok tadi. Kita balik sekali aja ya untuk telurnya, lalu setelah dimasukkan ke kocokan telur, kita taburkan lagi dengan tepung roti. Kita taburkan tepung rotinya ini merata ya teman-teman, jadi semua sisinya ini terkena dengan tepung rotinya. Nah, untuk tepung rotinya ini juga bebas ya teman-teman, kalian boleh pakai tepung roti merek apa aja. Di sini sih aku pakai yang kiloan ya teman-teman. Nah, untuk jadinya kira-kira seperti ini ya teman-teman setelah kita balurkan dengan tepung rotinya. Lalu kita sisihkan dulu di wadah. Kita lanjutkan proses yang sama sampai ayamnya ini semuanya habis ya teman-teman. Ini untuk besar kecilnya si ayam ini sesuai selera aja teman-teman, karena ini kan buat kita makan sendiri. Kecuali kita mau jualan baru kita boleh ukur untuk besar kecil ayamnya. Nah, ini aku mau cerita sedikit nih. Di sini awalnya aku dapat resep ini tuh dari kakak aku ya, namanya Indah Tri Reyunita.
Semoga kakak aku nonton ya, ini resepnya aku bikin di video aku. Biasanya tuh di keluarga besar aku ya, kalau ketemu itu kumpul pasti masak-masak, jadi kita tuker-tukeran resep. Pokoknya kita seru-seruan deh kalau udah ketemu. Dan alhamdulillahnya nih aku dapat resep ini, jadi aku pakai terus ya. Oke, kita lanjut ya ke videonya. Di sini aku pakaikan juga plastik ya teman-teman, karena wadah aku ini kan kecil ya. Jadi nanti kan aku mau taruh chicken katsunya ini di freezer biar dia tidak menempel, jadi aku tambahkan plastik. Boleh juga dipakaikan kertas roti atau alas lain juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini sih fungsinya biar dia tidak menempel aja. Nah, ini aku pakai wadah yang kedua ya teman-teman. Jadi tadi wadah yang pertama itu sudah penuh ya. Jadi aku tambahkan lagi wadah berikutnya. Nah, ini dia hasil yang kita sudah balurkan tadi ya teman-teman. Hasilnya juga lumayan banyak ya kalau kita potong kecil-kecil seperti ini. Ini tuh kurang lebih tadi aku hitung sekitar 16 buah chicken katsu ya teman-teman. Jadi ini tuh lumayan banyak ya teman-teman. Dari tadi daging ayam kita sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Jadinya sebanyak ini. Nah, jika kita mau buat tepungnya ini lebih tebal lagi bisa ya teman-teman. Ini kan sudah dibalurkan step yang pertama ya. Nah, setelah step yang pertama ini kita bisa balurkan lagi dengan kocokan telurnya, lalu kita balurkan lagi dengan tepung rotinya. Jadi 2 kali double, itu tepungnya nanti bisa lebih tebal hasilnya. Kalau aku sih menurut aku segini aja juga udah lumayan ya teman-teman. Nah, ini untuk ayamnya kita bisa taruh di freezer ya teman-teman, kita diamkan selama 15 menit. Nah, ini sudah aku diamkan selama 15 menit di freezer ya. Ini aku mau siapkan, aku mau goreng untuk bekal anak-anak. Ini sudah aku panaskan minyak, dan ini aku menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Usahakan sebelum masuk chicken katsunya ini minyaknya ini benar-benar panas ya teman-teman. Kita goreng chicken katsunya ini sampai dia benar-benar matang. Nah, jika bagian bawahnya sudah kecoklatan, kita bisa balik chicken katsunya. Aku tuh sering banget ya masak ini karena ini buat stok aku di kulkas. Ini cara buatnya juga gampang banget ya teman-teman. Jadi ketika kita mau bikin bekal, kita bisa langsung goreng, atau kalau anak-anak lapar dadakan kita belum masak, boleh kita langsung goreng. Nah, ini untuk chicken katsunya ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, untuk si minyak bekas menggoreng katsunya ini kita saring ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita mau goreng si katsunya lagi, katsunya ini nggak mudah gosong. Ini sih menurut aku wajib banget ya untuk disaring minyaknya. Nah, kita sajikan ya teman-teman, ini tuh bener-bener garing banget ya. Ini aku potong-potong biar anak-anak bisa mudah untuk makannya nanti. Nah, ini untuk bagian dalamnya teman-teman, ini tuh dagingnya matang sampai ke dalam. Dan aroma chicken katsunya ini wangi banget dengan bawang putih ya teman-teman. Nah, untuk penyajian bekalnya untuk anak aku sih seperti ini aja ya. Nasi, chicken katsu, dan aku tambahkan saus sambal. Jadi gampang banget ya untuk bekal anak. Ini hasil chicken katsu kita ini benar-benar garing ya teman-teman. Kedengeran kan dari bunyinya. Jadi untuk si daging ayamnya ini juga berasa bumbu ya teman-teman, enggak hambar. Nah, ini aku mau coba dulu ya teman-teman. Ini tuh benar-benar garing banget ya teman-teman, rasanya juga enak banget. Kalian wajib banget untuk coba resep aku ini. Oke, aku pamit undur diri dulu ya teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian.
Aku mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah.